Hai guys, ketemu lagi sama aku, Esther Setiawan. Senang banget bisa sharing lagi kali ini. Nah, di video kali ini aku akan cerita ke kalian tentang masa kecil seorang aktor Hollywood papan atas, dan dia juga sekaligus seorang binaragawan profesional dan seorang mantan politisi. Arnold Schwarzenegger. Mudah-mudahan aku spellnya bener ya, orang Austria dia soalnya. Nah, sebelum kita mulai, kalau ini kali pertama kalian mampir ke channel aku, salam kenal, aku Esther Setiawan. Di channel ini aku cerita ke kalian tentang kisah-kisah yang akan menginspirasi hari-hari kalian. Jangan lupa untuk subscribe dulu supaya nanti nggak lupa dan ketinggalan kisah kita berikutnya. Kalau gitu langsung kita mulai. Arnold Schwarzenegger terlahir dengan nama Arnold Alois Schwarzenegger di Thal, Austria pada 30 Juli 1947, dan dia ini anak kedua dari pasangan bernama Gustav Schwarzenegger dengan Aurelia. Nah, ayahnya ini, si Gustav ini berprofesi sebagai kepala polisi setempat. Dan dia pernah bekerja selama Perang Dunia Kedua, dan kemudian dia juga bekerja secara sukarela bergabung dengan Partai Nazi. Dan kemudian di usia ke-38 tahun menikahlah dengan Aurelia yang masih berusia 23 tahun. Nah, jadi si Arnold Schwarzenegger ini anak kedua. Nah, menurut Arnold, selama kehidupan masa kecil dia di Austria itu didikannya ketat banget. Jadi kalau misalnya ada kurang cocok dengan orang tua, jadi tongkat tuh bisa melayang guys. Jadi serem banget nih, kayaknya ketat banget gitu model didikannya. Arnold kecil tumbuh dalam keluarga Katolik, jadi setiap minggu itu ada misa guys kalau Katolik. Kemudian ayahnya Arnold ini nggak adil terhadap Arnold. Jadi dia memberi perlakuan istimewa terhadap kakaknya Arnold yang bernama Meinhard. Jadi si Gustav, ayahnya ini lebih menyukai kakaknya Arnold dibandingkan Arnold sendiri. Dan ini ditunjukkan secara terang-terangan. Ini dikarenakan sang ayah itu curiga bahwa Arnold ini bukan anak kandungnya gitu. Jadi si Arnold ini cerita bahwa dia, maksudnya ayahnya, tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan dan memahami masalah gitu. Nggak sabaran ketika mendengarkan dia gitu guys. Jadi selalu membela kakaknya. Sementara dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ibunya, bahkan sampai kematian ibunya bertahun-tahun kemudian. Nah, kehidupan keluarga Arnold sangat susah untuk dilewati anak kecil manapun, termasuk Arnold saat itu. Secara keuangan mereka kesusahan juga guys. Jadi satu hal yang Arnold ingat ketika mereka ingin membeli kulkas gitu, mengalami kesusahan. Dan ayahnya Arnold ini adalah seorang pemabuk dan lelaki yang kejam. Nah, Arnold ini teringat bahwa ada satu ketika itu ayahnya memukul dia dan yakin bahwa dia seorang gay. Dan bahkan ayahnya juga memancing pertengkaran antara dia dan kakaknya sendiri hanya untuk mempermalukan Arnold. Dalam sebuah wawancara dengan Fortune pada tahun 2004, Arnold ini sampai bilang bahwa sewaktu kecil dia mengalami pelecehan di tangan ayahnya. Dikarenakan dulu Arnold pun merasakan rambutnya ditarik, kemudian dipukul dengan ikat pinggang gitu. Dan ini bukan Arnold saja, tapi juga tetangga sebelah pun seperti itu, karena ini model didikan Jerman Austria katanya. Jadi emang mentalitasnya dalam mendidik anak itu seperti itu guys. Kita harus menyesuaikan aturan mereka seperti itu. Dan Arnold ini memberontak gitu kan, dia kalau nggak setuju ya dia tunjukkan dia memberontak. Jadi satu ketika ada orang yang bilang ke Arnold bahwa kamu tidak bisa melakukan hal itu, maksudnya memberontak dan tidak setuju itu. Tapi Arnold bilang, ini tidak akan lama, saya akan pindah, dia bilang. Saya ingin jadi seseorang dan saya ingin menjadi kaya. Itu kata Arnold kecil. Nah, Arnold kecil ini kan jadi dipengaruhi oleh ayahnya gitu kan. Dia jadi senang olahraga. Dan seperti anak laki-laki lain, dia suka sepak bola. Kemudian pelatih sepak bola itu mengajak Arnold ke tempat gym lokal. Nah, dari situ Arnold jadi menikmati gym, dan akhirnya setahun kemudian, di usia 14 tahun, Arnold lebih memilih untuk menekuni dunia gym dibandingkan sepak bola.
Dan pada umur ke-17 tahun, Arnold secara resmi memulai karir kompetitifnya. Nah, ayah si Arnold, si Gustav tadi, tidak menyetujui mimpi Arnold menjadi binaragawan. Jadi kalau Arnold cerita, suasana di rumah itu sangat tegang dan tidak nyaman. Dan ini juga yang membuat Arnold tidak betah di rumah, dan suasana jadi gak enak. Dan ketika ayahnya dan saudaranya ini meninggal, kurang lebih 10 tahun kemudian, di tahun 71 dan 72, Arnold tidak menghadiri pemakaman mereka. Nah, sebagai pelarian, Arnold sering nonton film Rec Park. Ini seorang binaragawan sekaligus bintang dalam film-film Hercules di Level. Di tahun 65, kurang lebih umur 18 tahun, Arnold sempat bertugas di Angkatan Darat Austria, dan ini merupakan 1 tahun pelayanan yang diwajibkan untuk semua laki-laki di Austria. Kemudian dia ikut kontes binaragawan di mana dia memenangkan urutan kedua, Mr. Universe. Nah, ini jadi tiket untuk dia melaju ke Amerika. Jadi dia memenangkan Best Built Man of Europe. Nah, kemudian ternyata ada satu juri di ajang kompetisi tahun 66 tersebut yang tertarik untuk melatih Arnold gitu. Karena dia terkesan, namanya Charles Wack Bennett. Jadi dia tertarik untuk lebih melatih Arnold, dan Arnold bilang, tapi saya tidak memiliki uang. Dan akhirnya Charles Wack Bennett ini mengundang Arnold untuk tinggal di rumahnya di Forest Gate, London. Nah, jadi di sini Charles Wack Bennett ini melatih untuk peningkatan otot dan kekuatan kakinya si Arnold. Dan di sini pula, selama tinggal dengan Charles Wack Bennett ini, Arnold kemudian bertahun-tahun kemudian cerita bahwa dia sadar bahwa di saat itu adalah saat dimana dia menemukan cinta dan perhatian, karena Arnold muda dulu adalah Arnold yang mencari persetujuan, mencari cinta, mencari perhatian dan bimbingan, dan ini dia dapatkan tanpa dia sadari dari Bennett, hingga akhirnya dia menjadi yang terbaik di dunia saat ini. Nah, ternyata ketika tinggal dengan Charles Bennett ini, Arnold mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan idola masa kecil dia, si Rec Park tadi. Jadi ketemu di usia 19 tahun ini, idola masa kecil ini sesuatu banget buat Arnold. Dan kemudian di usia 20 tahun, dibimbing oleh si Rec Park dan Charles Bennett, itu terbayarkan dan dia memenangkan Mr. Universe untuk pertama kalinya. Dan ini jadi rekor di Mr. Universe dimenangkan oleh seorang paling muda berusia 20 tahun. Nah, di usianya ke-21 tahun, Arnold pun terbang ke Amerika. Di usia 23 tahun, si Arnold kemudian mengikuti kompetisi Mr. Olympia dan ternyata memenangkan kompetisi ini. Dan ini jadi rekor kembali bahwa ia jadi orang yang termuda memenangkan kontes Mr. Olympia. Nah, di usia ke-23 tahun inilah dia mulai masuk Hollywood dan berperan dalam film Hercules in New York dan di film The Long Goodbye. Di umur 24 sampai 28 tahun, Arnold terus mengikuti kontes Mr. Olympia dan terus memenangkan kontes ini. Jadi berturut-turut, guys. Kemudian di usia 29 tahun, Arnold memerankan film Stay Hungry. Dan di situ akting dia sangat dihargai dan dia pun mendapatkan penghargaan atas akting dia di film ini. Nah, kemudian Arnold pun mengumumkan akan pensiun dari dunia binaraga. Tapi ternyata di umur ke-33 tahun dia ikut lagi kompetisi Mr. Olympia dan masih memenangkan kompetisi ini. Tapi setelah itu dia mengumumkan fix akan pensiun dari dunia binaraga pada usia ke-33 tahun ini. Di usia ke-35 tahun, artinya pada tahun 1982, Arnold mendapatkan hits besar pertama di film Conan the Barbarian. Kemudian dia juga mengerjakan sequel film berjudul Conan the Destroyer. Kemudian juga ada film-film seperti Terminator, Predator, Commando, Running Man, Raw Deal, dan Red Heat. Dimana di sini dia memerankannya dengan sangat sukses. Nah, kemudian pada tahun 1982, di mana Arnold berusia 41 tahun, dia memerankan film komedi. Nah, di sini
berjudul Twins, dan kemudian diikuti dengan film Total Recall, di mana akhirnya ini juga menjadi sebuah kesuksesan komersial yang sangat besar. Kemudian dia pun mengambil cuti untuk istirahat dikarenakan cedera punggungnya. Nah, di sini Arnold sudah menyandang status sebagai aktor Hollywood papan atas dan terkenal. Nah, jadi di usia 47 ke atas ini, 50-an, 60-an, dia masih terus aktif main film. Nah, di tahun 2003 dia memerankan Terminator 3, Rise of the Machines. Dan di sini kembali jadi seorang bintang karena filmnya ini jadi hits yang sangat besar dan mengumpulkan sekitar 150 juta dolar AS. Nah, di tahun 2003 ini, di mana ia berusia 56 tahun, Arnold masuk ke politik. Dan dia terpilih sebagai gubernur California, guys. Dan kemudian pemilihan ulang lagi, dia terpilih lagi. Jadi selama 8 tahun dia nonaktif dari dunia hiburan, fokus di politik. Sebelum akhirnya 2011, dia kembali lagi aktif ke dunia hiburan setelah selesai masa-masa tugas politik. Nah, sementara itu, kalau untuk kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga percintaan, Arnold ini termasuk nggak terlalu benar atau lurus atau nggak terlalu setia gitu kayaknya sih, guys. Jadi Arnold sendiri menikah pertama kali pada usia 39 tahun dengan Maria Shriver. Ini seorang jurnalis sekaligus keponakan dari Presiden Amerika John F. Kennedy, dan pasangan ini dikaruniai 4 anak bernama Catherine Eunice Schwarzenegger, Christina Maria Aurelia Schwarzenegger, Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger, dan Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger. Ini spellnya complicated ya guys. Dan setiap minggu keluarga ini berkumpul, makan malam, ngobrol-ngobrol, dan bahkan Maria Shriver ini juga suka posting di Instagram tentang keluarga dan anak-anak dia ini. Tapi ternyata guys, sebenarnya si Arnold ini memiliki perkawinan yang ekstra dengan asisten rumah tangga dia yang bantu-bantu di rumah dia, dengan wanita yang bernama Mildred Patricia Baena. Dan dari ART-nya ini dia memiliki anak keturunan yang dinamakan Joseph Baena. Ini jadi alasan akhirnya perkawinannya dengan Maria Shriver tadi akhirnya jadi retak dan mau tidak mau jadi berakhir setelah 25 tahun pernikahan. Nah, mungkin kalian jadi bertanya-tanya, ART-nya tadi yang bernama Baena ini kok bisa sampai merusak rumah tangga si Arnold gitu kan? Dan ini sih di sini aku ceritain ke kalian sedikit bahwa Baena ini berasal dari Guatemala dan dia sudah bekerja di rumah si Arnold dan Maria Shriver ini tadi selama 20 tahun sebelum akhirnya pensiun pada Januari 2011. Ini cuma beberapa bulan sebelum Arnold dan Maria bercerai di Mei 2011. Dan anaknya lahir, anak si Baena ini lahir 5 hari setelah anak si Arnold dan Maria ini lahir. Jadi cuma selang beberapa hari aja guys. Dan Arnold sendiri bilang butuh 7-8 tahun untuk dia menyadari bahwa anak Baena itu adalah anak dia gitu guys. Dikarenakan ternyata anak ini bertumbuh dan mulai mirip dengannya. Namun sekarang Arnold langsung ambil tanggung jawab bahwa dia membiayai secara keuangan keluarga Baena dan anaknya si Joseph ini dan memberikan mereka rumah dengan 4 kamar tidur, membiayai secara keuangan. Baena sendiri berpisah atau bercerai dengan suaminya Rogelio ini beberapa bulan setelah Joseph ini lahir. Jadi Baena ini sebenarnya sudah menikah dengan Rogelio. Kemudian ya selingkuh dengan Arnold. Anaknya lahir, berpisahlah dengan Rogelio. Nah, jadi ini hikmah dari sini guys, bahwa sesuatu yang dimulai dengan tidak benar akan berakhir tidak benar juga untuk semua pihak. Jadi ini hikmah yang sangat bisa kita pelajari dari sini. Nah, ketika skandal itu muncul ke permukaan, muncul lagi aktris lain dari Denmark yang bernama Brigitte Nielsen. Dia menyingkapkan juga bahwa dia dulu sempat memiliki hubungan dengan Schwarzenegger selama produksi Red Sonja, saat itu di mana Arnold baru saja memulai hubungannya dengan
Shriver. Jadi di situ yang cewek ini cerita bahwa dia tidak akan memulai hubungan dengan Arnold bila seandainya dia tahu bahwa Arnold ini akan menikah dengan Maria Shriver. Nah itu dia guys, kisah Arnold Schwarzenegger yang masa kecilnya merasakan kekerasan atau pelecehan dan diremehkan dan dicemooh gitu, dan bahasa Inggrisnya juga yang tidak baik, dan akhirnya ada seorang coach yang mau welcome terhadap dia untuk tinggal di rumahnya dan mengajari dia bahasa Inggris. Ada juga saat dimana dia putus asa dan tidak yakin bahwa dia bisa menjadi aktor terkenal dikarenakan aksen bahasa Inggris dia yang buruk. Kemudian guys, yang tidak kalah menginspirasi aku adalah dia berperan sebagai pemeran figuran selama 12 tahun sebelum akhirnya dia terkenal di usia 35 tahun. Itu sesuatu yang extraordinary. Berarti dia seorang pejuang banget. Nah itu dia guys, kisah inspirasi kita kali ini. Hope you enjoy and see you in the next video. Bye!